Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Amisabila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada rekan-rekan semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada pagi hari ini walaupun menggunakan Google Meet atau menggunakan online. Nah, sholawat serta salam tak lupa kami sanjung adukan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Nah, jadi pada kali ini kami dari kelompok 5 PGSD 4A ingin melakukan video simulasi mengajar di mana kita mengambil kelas fase A yaitu kelas 1 dengan judul Ayo Bermain. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Rosmalinda dengan nomor NPM 023 sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya yang lain, ada Oktavia Lisa dengan nomor NPM 024, kemudian ada Adi Saputra dengan nomor NPM 025, Medin Agista dengan nomor NPM 026, Ines Vialavina dengan nomor NPM 027, kemudian ada Levi Exavali dengan nomor NPM 049. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan simulasi mengajar untuk kelas 1 dengan judul Ayo Bermain. Di sini ada beberapa sub pokok di mana ada 4 pembahasan yang ingin kami bahas. Yang pertama untuk kegiatan menyimak, kegiatan membaca, menulis dan berbicara. Jadi di sini kami ingin mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana sih caranya kita untuk membaca, menulis, kemudian cara berbicara dan menyimak yang baik supaya pembelajaran yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan efektif sehingga tujuan pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, simulasi mengajar merupakan sebuah praktek di mana kita dituntut untuk menjadi seorang guru, di mana kita harus mempunyai 9 keterampilan mengajar dan kita harus memahami karakter peserta didik. Nah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai kegiatan menyimak. Jadi kegiatan menyimak dan mendengarkan itu adalah suatu hal berbeda. Mendengarkan hanya menggunakan sebuah pendengaran yang pasif, sedangkan menyimak menggunakan pendengaran yang aktif. Karena dalam menyimak, peserta didik itu diharapkan mampu mengkondisikan sebuah konsentrasi di mana saat guru mentransferkan ilmu pengetahuan, maka peserta didik harus mampu menangkapnya secara realistis. Nah, dalam menyimak, ada beberapa kendala yang perlu diketahui karena peserta didik itu sangat sulit untuk mengonsentrasikan dirinya untuk fokus terhadap mata pelajaran. Jadi peserta didik itu diharapkan mampu mengembalikan konsentrasi peserta didik melalui game, melalui ice breaking maupun melalui hal yang lainnya sehingga perhatian peserta didik tertuju kepada mata pelajaran yang ingin disampaikan. Nah, mengapa kegiatan menyimak itu dikatakan sangat penting? Karena untuk fase A, kegiatan menyimak itu merupakan sebuah kegiatan inti di mana peserta didik itu belum bisa membaca atau menulis. Mereka mengandalkan indera pendengaran yang mereka tangkap secara detail sehingga mereka itu bisa menangkap isi materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, apa saja sih mata pelajaran yang digunakan untuk kegiatan menyimak? Jadi semua mata pelajaran bisa kita padankan untuk kegiatan menyimak, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang mungkin sangat sulit untuk menerapkan kegiatan menyimak ini, apalagi pelajaran matematika yang memfokuskan kegiatan siswa kepada hal-hal yang konkret, tidak bisa kita hanya membayangkan kepada hal-hal yang bersifat abstrak. Nah, jadi kegiatan menyimak itu seperti apa sih? Jadi misal ada mata pelajaran bahasa Indonesia nih, ada cerita rakyat atau ada lagu-lagu daerah, maka pendidik itu tidak hanya mengandalkan sebuah buku, tetapi untuk kegiatan menyimak, seorang pendidik itu harus berekspresif karena jika kita menggunakan kemampuan keterampilan kita dalam mengajarkan hanya biasa saja, peserta didik cenderung lebih bosan karena pembelajarannya itu harus dilakukan secara aktif, kreatif, dan inovatif sehingga peserta didik itu mempunyai semangat yang lebih untuk mempelajari materi pelajaran. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan sebuah kegiatan menyimak di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus kita pelajari untuk mengajarkan kepada siswi bagaimana sih praktek kegiatan menyimak yang harus kita lakukan. Ini kita menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan menyimak. Nah, kegiatannya seperti ini.
Anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan menyimak di mana kita menggunakan materi pembelajaran lagu nasional. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan dan mengenalkan kalian lagu nasional. Setelah kita menginstruksikan kepada peserta didik, maka kita harus wajib memfokuskannya juga. Karena dalam kegiatan menyimak ini, titik berat dari materi tersebut adalah bagaimana cara kita untuk membuat siswa itu fokus. Setelah kita mengetahui materi yang disampaikan, cara mengajarkan kegiatan menyimak kepada peserta didik itu lumayan sulit karena kita harus mempunyai keterampilan memfokuskan perhatian siswa sepenuhnya kepada materi pembelajaran, di mana kegiatan menyimak ini mengandalkan indera pendengaran, di mana jika seorang peserta didik konsentrasinya itu sudah terbuyarkan, maka kegiatan menyimak ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu, seorang guru harus mampu memfokuskan peserta didik supaya pembelajarannya itu bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja materi kegiatan menyimak yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya ada kegiatan membaca, menulis, berbicara akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Udah pada sarapan belum ya? Oh, belum. Kenapa nggak sarapan? Harusnya kalau mau berangkat ke sekolah, itu sarapan dulu, oke? Bilang sama bundanya, Bunda, kalau mau sekolah kita harus sarapan dulu, biar kita bisa konsentrasi belajarnya, oke? Besok-besok kalau mau berangkat sekolah, ini dulu ya, sarapan dulu, oke? Oke, kembali lagi bersama Ibu Okta pada minggu ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Oke, tak? Oke, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu nggak? Kita mau belajar apa sih minggu ini? Oh, nggak tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Minggu ini kita akan belajar tentang membaca. Oke, jadi anak-anak ada yang tahu nggak nih? Apa itu membaca? Kalau ada yang tahu, Ibu kasih hadiah nih. Oh, nggak ada yang tahu. Oke, jadi membaca itu merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Paham nggak sampai sini? Nanti Ibu tes membaca loh ya. Jadi, apa sih Bu manfaat membaca itu? Nah, membaca sejak kecil itu dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara, kemampuan sosial, dan juga kemampuan berbahasa. Jadi, membaca itu sangat penting untuk anak-anak, untuk kalian, supaya bisa membantu menstimulus bagian otak yang mendorong kalian untuk memahami bahasa dengan lebih baik lagi anak-anak. Dari penjelasan Ibu ini, apakah kalian sudah paham? Oke, Ibu cukupkan aja ya untuk materi minggu ini tentang membaca. Kita kembali lagi minggu depan. Nah, tugas kalian yaitu belajar membaca dengan orang tua masing-masing ya. Minggu depan Ibu akan tes kalian. Bacanya udah lancar belum sih? Yang bacanya udah lancar, besok Ibu kasih reward atau hadiah, oke? Sampai bertemu di pertemuan minggu depan anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kakak Adi Saputra. Dari sekian lamanya tidak bertemu karena libur Lebaran ya. Nah,
pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuki pelajaran, kakak ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Bagaimana sih kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya. Nah oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai membaca dan menulis kata yang diawali dengan huruf H dan C. Nah untuk itu di sini mari kita simak terlebih dahulu cerita yang dibacakan oleh kakak. Nah nanti di akhir cerita akan ada sebuah pertanyaan yang nantinya kita akan jawab bareng-bareng. Nah oke, mari kita simak cerita yang pertama. Sabar, jangan berebut, tunggu dengan tenang. Cerita yang kedua. Hati-hati, temanmu bisa terluka. Bolehkah aku turun? Nah, begitu katakan dulu kalau ingin berhenti. Kemudian, kalau semua berhati-hati, kita bisa bermain dengan nyaman. Oke, itu tadi ceritanya. Dan sekarang kita, kakak akan memberikan pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, ada di mana binatang itu? Ya benar, jadi binatang itu berada di taman bermain. Kemudian pertanyaan kedua, permainan apa saja yang kalian lihat pada gambar itu? Ada apa saja tadi yang kalian lihat? Ada ayun-ayunan, ada jungkat-jungkit, dan ada yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, manakah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dengan tidak aman? Nah, jadi di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, jadi pertanyaannya, manakah yang menunjukkan kegiatan bermain dengan tidak aman? Jawabannya yaitu, ya benar, A dengan B. Lah kenapa kok jawabannya A karena B? Karena jawabannya yang A sebaiknya kita menaikin prosotan itu dari belakang, bukan dari depan. Kemudian kenapa kak yang B tidak aman? Karena kalau tubuh kita besar, kita harus menggunakan ayunan yang sesuai dengan tubuh kita agar tidak patah ataupun jatuh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, mana gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dengan aman? Nah, gambar di antara tiga gambar ini A dari B, C. Nah, gambar yang aman yang mana? Yang C, Kak. Oh ya benar. Kenapa alasannya? Karena dia bermain sepeda menggunakan pelindung kepala, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kelima, yang terakhir, kira-kira kegiatan bermain apa lagi yang tidak aman untuk kalian ataupun untuk anak-anak? Ayo apa saja sebutkan. Nah, yang pertama itu ketika kita mengejar layang-layang itu bermain tidak aman karena bisa terjatuh ataupun hal yang lainnya. Kemudian ketika kita bermain pisau itu tidak aman juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, itu tadi pembelajaran yang pertama yaitu menyimak cerita. Oke, jadi pelajaran yang selanjutnya kita akan belajar membaca sukata yang diawali dengan huruf H dan C. Nah, kali ini kita akan membahas dulu ataupun belajar dulu yang diawali dengan huruf H. Di sini kakak menuliskan sukatanya yaitu ha hi hu he. Yuk kita baca bareng-bareng. Ha a ha ha, ha i hi hi, ha u hu hu, ha e he he, ha u hu hu. Jadi dibaca ha hi hu he hu he. Nah, selanjutnya dari suku kata ini kita cari suku kata yang diawali dengan huruf H. Misalnya ini H ya, kita cari. Nah, ini suku katanya apa ya? Kata apa yang bisa dia? Harimau. Oh iya benar, harimau. Harimau. Kemudian suku kata yang diawali dengan huruf I apa ya? Hijau. Oh iya benar, hijau. Kemudian suku kata yang diawali huruf U, ada yang tahu apa? Hujan. Ya benar, hujan. Kemudian suku kata yang diawali dengan huruf V apa? Biasanya yang suka terbang di udara itu apa? Helikopter. Ya benar, helikopter. Dan yang terakhir nih suku kata yang diawali dengan huruf O. Ayo siapa yang bisa? Iya benar, yaitu yang biasanya kita di sini lakukan yaitu hormat. Hormat. Oke, itulah suku kata yang diawali dengan huruf H. Nah, sekarang kita belajar yang diawali dengan huruf C. Itu
Nah, yuk kita baca bersama-sama. C A ca ca, C I ci ci, C U cu cu, C E c c, C O cu cu. Dibaca ca ci cu ci cu. Oke, benar. Nah, pada huruf C ini apa? Kira-kira di sini ada nggak yang namanya C? Yang diawali dengan huruf C. Ada siapa namanya Caca? Oh ya, silakan yang namanya Caca. Sini kakak minta satu orang untuk maju dan menuliskan nama yang diawali dengan huruf C. Yuk kita tuliskan. Yaitu Caca. Oke, benar. Nah, jadi sekian pembelajaran hari ini yang dapat kakak sampaikan. Nah, kita bertemu lagi dengan pertemuan yang berbeda, dengan kesempatan yang berbeda, tentunya dengan mata pelajaran atau pelajaran yang berbeda juga. Baik, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang hebat. Gimana hari ini kabarnya? Semoga tetap sehat bersemangat ya. Oke, jadi sebelumnya kita masukkan pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pelajaran hari ini kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, setelah sudah berdoa, sekarang gimana, masih fokus untuk pembelajaran hari ini? Masih semangat? Jika masih semangat, langsung saja. Jadi di sini Ibu ada poster. Di sini ada 2 poster. Yang pertama ada huruf H besar dan yang kedua ada huruf H kecil. Kalian tahu nggak sih perbedaan huruf H besar dan huruf H kecil? Jadi di sini ada huruf H. Ini adalah huruf H besar. Kemudian ini adalah huruf H kecil. Perbedaannya, jika huruf H besar ini digunakan pada kalimat pertama, seperti contohnya adalah harimau. Nah, hanya pada kalimat harimau atau kata harimau hanya itu besar karena terletak di awal kalimat. Tetapi jika hanya kecil dan terletak di tengah-tengah, makanya seperti ini contohnya. Nah, jika contohnya seperti ini, aku minum air hari ini, maka hanya ini menggunakan huruf H kecil karena terletak di tengah-tengah. Oke, sekarang sudah bisa perbedaan H besar dan H kecil. Nah, selanjutnya setelah tahu H besar dan H kecil, sekarang Ibu akan mengasih tahu kalian bahwa ada huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O ini adalah huruf vokal. Jika ditambahkan dengan H, berarti bacaannya adalah H. Kasih I berarti bacaannya Hi. Kasih U berarti bacaannya Hu. Kasih E berarti bacaannya He. Dan kasih O berarti bacaannya Ho. Jadi kalau misalnya H kecil ataupun H besar ini apabila digabungkan dengan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, bacaannya adalah, yuk baca bareng-bareng ya. H sama A bacaannya H. Kemudian H sama I bacaannya Hi. Lalu ada H sama U bacaannya U. Kemudian ada H sama E bacaannya He. Lalu ada H sama O bacaannya adalah Ho. Nah, ini merupakan huruf H yang ditambahkan dengan huruf vokal.
Sekarang sudah bisa membacanya? Sudah? Oke, jika sudah dan tahu perbedaannya, sekarang di sini ada kita coba lagi. Ha ditambah ha dibaca dengan ha. Nah, kalau misalnya ha dibaca ha. Lalu ada lagi ini ditambah ha dibaca iha. Sudah tahu semuanya? Bisa dilihat? Oke, jika sudah, berarti anak-anak kelas 1 ini hebat sekali, sudah bisa mengerti pembelajaran yang telah Ibu berikan pada hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak kelas 1 yang hebat, pintar semuanya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran atau pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, gimana kabarnya? Kalian semua pasti sehat kan? Sudah pada siap belum nih anak-anak untuk belajar hari ini bersama Ibu? Pastinya sudah siap semua kan ya? Nah, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, kalau sudah selesai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Wah, pada hebat nih kelas 1 masuk semuanya. Loh, itu kenapa sih kok ada yang lemes? Habis upacara ya, capek berdiri terus. Baik, Ibu ngerti nih, biar kalian gak lemes. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau udah semangat, kita ke materinya ya. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan dan menebalkan huruf H dan B di bagian kertas bergambar. Pada masih ingat nggak nih bagaimana caranya? Baik, kalau masih ingat, di sini Ibu akan melanjutkan bagaimana cara berbicara. Kalian sudah pasti bisa kan berbicara? Misalnya nih Ibu ngomong gini sama kalian, pasti itu sudah dinamakan berbicara kan? Contoh lainnya yaitu kita sedang ngobrol nih, atau kalian ngobrol sama teman kalian. Itu juga sama saja sudah berbicara loh. Berbicara itu memiliki tujuan, yaitu untuk berkomunikasi atau untuk mencari informasi loh anak-anak. Misalnya nih, tiba-tiba Ana bertanya kepada ibu, Bu, besok hari Rabu kita pakai baju apa ya? Nah, lalu ibu tuh menjawab, kita pakai baju batik ya. Nah, itu juga kita sama saja berbicara untuk mencari informasi. Contohnya lagi, Tata dan Rani lagi asik ngobrol nih karena Johnson dihukum gara tidak mengerjakan PR-nya. Itu juga disebut dengan berbicara. Nah, sampai di sini kalian sudah paham belum? Tapi perlu diingat ya anak-anak, berbicara itu haruslah dengan sopan dan baik, terutama pada orang lebih dewasa atau orang tua kalian. Baik nih, Ibu tahu kalian udah pengen buru-buru pulang kan? Baik, sebelum kita pulang, kita beres-beres terlebih dahulu ya, dan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua,
Sebelumnya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa kan pagi? Oke, masih semangat kan? Ya, masih semangat pastinya. Nah, sekarang Ibu akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah diajarkan tentang apa kemarin? Tujuan umum berbicara dan pengertian berbicara. Kalian pasti tahu dong apa pengertian berbicara kan? Pada punya mulut semua kan? Nah, itu pasti bisa berbicara. Tapi ada Bu yang tidak bisa berbicara, yaitu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dia itu punya mulut tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa berbicara. Dia itu bisu gitu kan ya. Mohon maaf, dia itu bisu. Jadi dia tidak bisa berbicara. Jadi kita bersyukur kita mempunyai mulut yang bisa berbicara, mengeluarkan suara. Nah, Ibu mau menjelaskan nih fungsinya berbicara. Ada yang tahu nggak fungsi berbicara itu apa? Hayo, ada yang tahu? Ya, Bilkis? Apa itu fungsi berbicara? Iya, benar. Bisa mencari informasi atau memberitahu informasi ya. Jadi misalnya apa nih contohnya memberi informasi Bu misalnya, atau bertanya bisa juga kan. Misalnya, Ibu hari ini sarapan apa aku gitu, Ibu hari ini masak apa. Jadi yang namanya berbicara itu tujuannya itu banyak ya, yang jelas ya. Kalau kalian nggak berbicara, kalian tidak bisa berbicara, tidak bisa dibayangkan kan. Biasanya kalian bertanya misalnya, Nabila hari ini kamu mau main kemana? Nabila yuk sepedahan. Kalau kalian tidak bisa berbicara pasti susah, dan Nabilanya pun tidak tahu gitu ya. Jadi fungsinya berbicara itu apa Bu selain itu? Jadi fungsi berbicara itu sepertinya bisa mengatur atau mengkoordinasikan tentang segala suatu hal apapun ya. Misalnya kalian memberi informasi, Bilkis hari ini kita libur gitu. Libur berapa hari? Libur seminggu ya. Bilkis hari ini kita bermain yuk, mainan sepeda, mainan petak umpet. Nah, itu namanya memberikan informasi atau bertanya misalnya. Bertanya apa? Ayah hari ini kerja enggak? Nah, seperti itu. Itu tujuan atau fungsi dengan berbicara ya, menyampaikan pertanyaan. Contohnya yang contoh paling mudahnya apa? Ya ibu menjelaskan seperti ini kepada kalian. Kalian bisa mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Tujuannya apa? Ibu seperti ini mengajar kalian agar supaya pintar ya. Dan kalian ada interaksi, bertanya, menjawab ya. Itu jadi fungsi dari berbicara. Kemudian caranya mengajarkan berbicara seperti apa Bu caranya? Nah, jadi simple banget kan? Ada yang tahu caranya berbicara apa? Seperti tadi misalnya nih tentang bertanya. Misalnya Nabila kamu hari ini mau main kemana? Hari ini kamu ke pasar ya? Hari ini kamu mau liburan kemana? Nah, jadi itu adalah buat pertanyaan. Jadi kalian bisa ngobrol dan kalian bisa dengan berbicara seperti itu. Jadi caranya itu, cara mengajarkan anak berbicara yang pertama itu tadi. Misalnya dengan kalian bertanya, hari ini kamu sarapan apa Bilkis? Hari ini kamu sarapan apa Alis? Nah, seperti itu yang namanya dengan berbicara, dengan bertanya caranya. Kemudian apa lagi selain bertanya? Apa? Ya, Ara bisa menjawab? Oke, dengan bernyanyi Bu, itu sama aja dengan berbicara contohnya. Dengan bernyanyi, dengan ibu menjelaskan juga dan kalian bertanya, kalian menjawab, itu contoh dari berbicara. Nah, minggu depan ketemu ibu lagi, ibu akan tanya lagi biar kalian ingat ya. Tadi yang dapat nilai apa, star A, siapa? Bilkis, Ara, dan Nabila. Nah, besok lagi ibu akan tanya lagi biar kalian dapat nilai A semua nanti ya, biar kalian ingat. Oke?
Oke, masih tetap semangat? Masih tetap semangat ya. Nah, itu aja yang Ibu bisa jelaskan tentang fungsi berbicara dan cara mengajarkan berbicaranya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.